Di awal kisah, kita diperlihatkan sebuah suasana yang mencekam dan penuh kecemasan di sebuah kerajaan. Di sana terdapat sosok Prabu Baka, seorang raja yang tengah dirundung kegelisahan yang mendalam. Kecemasan itu bukan tanpa sebab, melainkan karena ketiga putri kesayangannya sedang terbaring lemah akibat luka dan sakit yang mereka derita. Dalam keputusasaan, datanglah seorang tabib sakti yang menawarkan pertolongan dengan syarat yang berat. Ia bersedia mengobati para putri, namun dengan janji bahwa apabila mereka sembuh, maka Prabu Baka dan kerajaannya harus bersedia mengabdi kepadanya. Hati Prabu Baka sebenarnya menolak keras perjanjian itu, tetapi dalam situasi mendesak, ia tidak memiliki pilihan lain. Segawan Lanang, sebagai salah satu penasihat utama kerajaan, pun menyetujui syarat itu demi menyelamatkan nyawa ketiga putri. Setelah perawatan yang penuh penderitaan dan jeritan dari para putri, akhirnya mereka berhasil disembuhkan dari luka akibat panah pasukan kerajaan Malwapati yang telah menembus hingga ke bagian paha mereka. Suasana sedikit mereda, namun bayang-bayang hutang janji mulai membayangi nasib kerajaan tersebut. Oleskan pada yang luka. Iya, Ki. Kita tidak boleh ikut campur dalam pengobatan. Iya. Dan setelah sembuh, kita harus bersedia bekerja padanya, begitu? Iya. Silo, kelihatannya Gusti Patih sangat gelisah. Mungkin terjadi sesuatu dengan Gusti Prabu. Iya. Sementara itu, di kerajaan Malwapati, Prabu Anglingdarma telah melangkah jauh hingga ke dimensi lain, sebuah tempat yang dikenal sebagai langit tanpa bintang. Di tempat misterius itu, Sang Prabu berusaha melacak keberadaan musuh besar bernama Rahwana, yang telah menculik Sang Permaisuri tercinta, Dewi Ayu Sekarwangi. Dengan kemampuan spiritual tinggi, Prabu Anglingdarma melakukan komunikasi batin dengan patih setianya, Batik Madrim. Lewat telepati, bukan melalui alat komunikasi biasa, ia mengungkap bahwa Rahwana sebenarnya hanya memanfaatkannya dan tujuan utamanya adalah menguasai kerajaan Malwapati. Mendengar kabar itu, Batik Madrim segera mengambil langkah cepat dengan memperketat penjagaan di seluruh wilayah kerajaan, mengantisipasi segala kemungkinan serangan. Di sisi lain, Prabu Anglingdarma tak sendirian di langit tanpa bintang, karena ia didampingi oleh gurunya yang bijaksana, Empu Mahashura. Sang Empu yang memahami seluk-beluk dunia tersebut, terus mengawal Sang Prabu dengan cermat. Ketika gelembung-gelembung sihir milik Rahwana mulai bermunculan mengelilingi mereka, Empu Mahashura segera memerintahkan Prabu untuk menggunakan panah sakti bernama Pasopati. Dengan penuh keyakinan, panah itu dilepaskan dan menghancurkan gelembung-gelembung tersebut, hingga hanya tersisa satu. Dari sana, Rahwana pun muncul bersama pasukan kegelapannya, memulai pertarungan sengit melawan Prabu Anglingdarma yang mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan Sang Permaisuri. Rahwana, tunggu! Tunggu anak Prabu! Siapkan dulu Pasopati sebelum menyingkirkan gelembung utama. Baik, Sang Pasopati. Saya sudah siap sama Harsi. Ayo kejar mereka. Rentangkan dewa dan lepaskan panah anak Prabu ke arah mereka.
Sama Harsi, izinkan saya mengejar Rahwana. Ya, hati-hati anak Prabu. Selamat berjuang. Aku hanya bisa mengantar sampai di sini. Terima kasih Sang Maharsi. Bali Bumule, Waluyo Jati, Rogon Sukmani Robo Poso Cacendawa. Biar, puput angine sumila jagati. Bangun, Bobo. Bangun, Bobo. Bangun. Bobo. Di mana kamu, Rahwana? Di mana kamu? Apakah Rahwana berubah bentuk? Tidak, itu pasti kawan-kawan Rahwana. Tapi kenapa dengan mudah Kanda menemukan Dinda? Di mana Rahwana? Entahlah, Kanda. Tiba-tiba dia melepaskan Dinda dan membiarkan Dinda sendirian dalam penjara gelembung jahatnya. Rahwana. Rahwana pasti menyerang Mawapati. Ya, Kanda. Pertempuran yang terjadi di langit tanpa bintang begitu dahsyat. Prabu Anglingdarma berjuang dengan segenap kekuatannya hingga akhirnya berhasil menghancurkan gelembung terakhir, dan membebaskan Dewi Ayu Sekarwangi dari cengkeraman Rahwana. Namun, peperangan belum usai. Di tempat lain, Rahwana mulai menyusun siasat baru. Ia mengerahkan pasukan kegelapannya untuk menyerang langsung kerajaan Malwapati. Pasukan dari pihak putih bertempur habis-habisan melawan kaum Denawa yang mengabdi kepada Rahwana. Di tengah kegentingan itu, seorang ksatria Malwapati melihat bahwa Rahwana tengah menghilang dari medan pertempuran, menuju ke tempat pertapaan Prabu Anglingdarma yang saat itu raganya tertinggal tanpa ruh. Beruntung, Suliwa dan para pengikut setia lainnya segera datang menolong, menjaga tubuh sang Prabu yang tak berdaya. Dalam keadaan ruhnya masih berada di langit tanpa bintang, Prabu Anglingdarma mencabut pedang sakti warisan leluhur. Dengan pedang itu, ia menebas Rahwana yang mencoba menyerang raganya. Rahwana pun menjerit kesakitan, luka yang dalam mulai menghantui kekebalannya. Pada akhirnya, Prabu Anglingdarma berhasil kembali bersatu dengan raganya. Ia disambut dengan sukacita oleh para pengikutnya, termasuk sang permaisuri yang telah berhasil diselamatkan. Kerajaan Malwapati pun kembali berada dalam genggaman pemimpin yang adil, bukan tokoh fasik seperti Rahwana, Gendrawani, Sengkang Baplang, maupun Prabu Baka yang kini tunduk dalam janji yang mengikat.
bisa masuk lagi ke dalam jasadku. Kalian pikir kalian mampu melawan aku? Kanda, sudah selesai. Syukurlah. Tapi, di mana Dinda Dewi? Kanda ingin mengetahui keberadaan Dinda Sekarwangi? Ya. Itu dia. Kanda Madri, Dinda Dewi. Selamat datang, Dinda Dewi. Selamat datang kembali ke Malopati. terima kasih Kanda. Sebab kami Gusti Dewi Sekapang. Itulah, setelah Dewi Sekarwangi kembali ke istana. Setelah Sang Prabu... Setelah berbagai peperangan dan cobaan berat, Malwapati akhirnya terbebas dari ancaman kekuatan gelap. Kerajaan yang sebelumnya porak-poranda kini mulai dibangun kembali oleh tangan-tangan setia para pejuang yang tersisa. Prabu Anglingdarma, sebagai pemimpin yang bijaksana, tidak melupakan jasa mereka. Ia menganugerahkan penghargaan dan gelar kehormatan kepada siapa saja yang telah membantu menyelamatkan Malwapati dari kehancuran. Suasana pun berubah menjadi damai, rakyat hidup dalam ketentraman dan kemakmuran. Namun, sebagaimana halnya dunia yang tak pernah benar-benar bebas dari bahaya, masih ada ancaman yang belum sepenuhnya sirna. Golongan hitam untuk sementara memang tidak muncul, tetapi bukan berarti mereka telah lenyap selamanya. Prabu Anglingdarma dan pasukannya telah menundukkan banyak dari mereka, namun kekuatan jahat selalu memiliki cara untuk bangkit kembali. Pertarungan epik antara kekuatan putih dan musuh-musuhnya akan menjadi bagian dari sejarah, namun siapa yang tahu apa yang menanti di masa depan. Bagaimana Sidawira? Kau bersedia menjadi senopati di Malwapati? Maafkan kami, Gusti. Kami akan kembali ke Malwapati begitu Malwapati membutuhkan kami, Gusti. Saya mengerti Sidawira. Atas restu serta padilah Sang Prabu Anglingdarma, Tebu Baji menerima kembali padepokan Herang itu yang pernah direbut dan dikuasai oleh Sekang Bambang sekian waktu yang lalu. Dadang Sagita. Siap, Guru. Mari kita bersyukur pada Hyang Widi. Baik, Guru. Terima kasih Hyang Widi. Melalui Gusti Prabu Anglingdarma, telah engkau kembalikan tanah perdikan ini kepada kami. Terima kasih Hyang Widi. Kalau akhirnya Priamitra dan Mahmasa juga kembali ke padepokan
setan dan pergulatan batinnya. Kalau kau bersikukuh pada kependekaran, kau harus kembali mengembara Panseta. Tapi kalau kau ingin mencapai impianmu menjadi perwira pasukan Malwapati, kau harus menetapkan tinggal di sini, di Kesatria, di mana para perwira dan para prajuritnya berada. Kakang, Tantri, masih belum bisa memutuskan. Sudah ada keputusan? belum. Belum. Belum? Kenapa? Ya, belum. Kakang menyukai kehidupan yang mapan. Ya, Kakang pernah bermimpi tentang itu, Tantri. Kalau begitu, kenapa Kakang mesti ragu? Terima saja tawaran Gusti Prabu untuk menjadi perwira di angkatan perangnya. Tantri, itu berarti kita harus berpisah. Hayalanku untuk selalu bersamamu akan sirna. Kakang, Kamu pasti masih ingat waktu pertama kali kita bertemu. Kakang tidak mengerti, Tantri. Kenapa tiba-tiba kita ketemu, lalu terlibat dengan peristiwa atas angin, dan sama-sama ke Malwapati? saya juga tidak mengerti, Kakang. Semoga saja ini menjadi permulaan yang baik. Sebuah perwujudan dari impian Tantri. Impian? Impian yang bagaimana? Ya, tentang sepasang pendekar yang berkelana bersama-sama. Impian yang sama. Impian yang sama. Iya. Ketika turun gunung meninggalkan Padepokan, Kakang juga berhayal bertemu dengan seorang pendekar cantik yang kelak mau menjadi pasangan Kakang. Apa Kakang sudah bertemu dengan orang yang Kakang hayalkan itu? Iya, bagi Kakang sudah. Tapi Kakang tidak tahu dengan gadis hayalan Kakang itu. Apakah dia merasakan getaran cinta Kakang atau tidak? Haruskah pertanyaan itu Tantri jawab, Kakang? Aku rasa tidak perlu. Melalui sorot matamu, cinta itu sudah terjawab. Kakang? Tantri, Kakang? iya. Kita masih ingat semuanya dengan jelas. Lalu, apa ingatan itu harus kita buang begitu saja, Kakang? Tidak, Tantri. Tidak. Kalau tidak, lalu bagaimana? Kakang akan kembali mengembara denganmu. Terima kasih, Kakang. Terima kasih. Sudah lama libat? Baru saja, tapi aku bisa memahami yang akhirnya menjadi keputusan kalian. Saya harap Gusti Prabu bisa mengerti. Oh, tentu. Tentu bisa. Gusti Prabu tahu persis jiwa pendekar. Dan saya berharap saya juga bisa mengikuti jejak kalian, mengembara. Begitu dan begitulah. Malwapati ternyata semakin tenang dan damai. Prabu Anglingdarma yang memahami apa arti wahyu Mahkotarama telah benar-benar menjadi raja yang agung, arif bijaksana.
Meski kemenangan telah diraih, ketenangan sang permaisuri, Nyai Ratu Sekarwangi, belum sepenuhnya kembali. Setiap malam, ia dihantui mimpi yang sama, sosok Rahwana yang tampaknya belum benar-benar musnah. Dalam mimpinya, Rahwana muncul membawa kekuatan yang tak dapat dibinasakan, karena ia memiliki ilmu yang luar biasa, yakni ilmu kebal terhadap kematian. Meski tubuhnya bisa dilukai, jiwanya selalu berhasil kembali melalui gelembung-gelembung sihir yang bertebaran di seluruh penjuru. Gelembung itu masuk ke dalam jiwa manusia baik, menggoda mereka untuk melakukan kejahatan. Itulah sebabnya, Rahwana tidak pernah benar-benar mati. Keserakahan dan ambisinya terus hidup dalam bentuk-bentuk baru. Asal-usul kekuatannya bermula dari sebuah pertapaan panjang, yang membuat para dewa mengabulkan keinginannya, kekekalan yang kini menjadi ancaman bagi siapapun. Bahkan hingga zaman sekarang, mungkin jejak Rahwana masih ada, menyusup dalam bayang-bayang dunia, menanti waktu untuk bangkit kembali.